Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini damai dan teduh. Akhir-akhir ini sudah sangat banyak hujan di daerah kita dan banyak aktivitas yang menjadi agak sulit. Tetapi kami percaya apapun keadaannya, kalau Tuhan memberi kita hidup, kita pasti dimampukan untuk melakukan bagian kita. Pagi ini saya ingin mengangkat tema kunci kehidupan yang kita impikan. Teksnya diambil dari Amsal pasal 19 ayat 23 berbunyi demikian. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saudaraku, sebagai umat Kristen kita punya idealisme atau gaya hidup yang berbeda dengan yang ada pada umumnya. Di mana di dalam dunia ini kebanyakan orang selalu mengejar apa yang terkait dengan keinginan-keinginan duniawi. Orang selalu ingin sukses, orang selalu ingin punya banyak uang dan kekayaan, orang selalu ingin populer dan sebagainya. Dan karena itu sering juga orang demi impian dan harapan seperti itu sampai menghalalkan berbagai cara dan melanggar etika dan moralitas. Kita sebagai orang Kristen harus punya gaya hidup yang berbeda. Hidup Kristen adalah hidup yang tertuju kepada Tuhan, hidup yang selalu ingin memuliakan Tuhan, hidup yang selalu ingin dengar-dengaran kepada suara Tuhan, hidup dalam ketaatan kasih kepada Tuhan. Dan karena itu, saudaraku, orang yang bersandar dan takut akan Tuhan, dikatakan dia akan punya hidup. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Tentunya, saudara, ini berkaitan dengan kualitas hidup Kristen. Karena sesungguhnya kita sudah hidup, tetapi orang yang takut akan Tuhan, dikatakan takut akan Tuhan itu mendatangkan hidup. Artinya, saudara, kalau kita takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Tuhan, hidup dengan norma etis sesuai dengan sabda dan firman Tuhan, maka itulah hidup yang diinginkan Tuhan. Dengan kata lain, hidup yang diwarnai dengan kasih, hidup yang diwarnai ketaatan, hidup yang diwarnai kekudusan, hidup yang bebas dari keinginan duniawi yang berlebihan, yang serakah, yang egois, harus bebas dari situ. Dan itulah hidup yang dikehendaki Tuhan. Dalam perspektif kita, itulah hidup Kristen yang kita inginkan. Hidup yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu hidup kita harus diwarnai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam arti selalu ingin hidup kita berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara sekalian, inilah hidup yang sebenarnya kita impikan sebagai orang Kristen. Dan sebagai orang Kristen, kita harus takut akan Tuhan. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan itu diberkati dalam arti dia bisa tidur nyenyak. Bisa jadi, saudaraku, hidup kita memang tidak berlebihan. Bahkan bisa jadi hidup kita diwarnai keterbatasan. Tetapi, saudaraku, dalam perspektif iman, orang yang bersandar pada Tuhan, dia hidup benar, tidak diwarnai oleh ketakutan, kekhawatiran. Nanti jangan-jangan ditangkap KPK, jangan-jangan ditangkap polisi. Ya. Dan karena itu, orang yang hidup benar dan takut akan Tuhan itu tidurnya nyenyak dan sekaligus juga makannya enak, walaupun makannya bukan makanan berkelas. Bisa jadi makannya sangat sederhana, nasi, sayur, tahu, tempe, telur sudah istimewa, tetapi ada suasana hati yang damai dan tentram. Ada kelegaan karena kepercayaan dan imannya kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hei kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Ada kesulitan-kesulitan juga yang kita hadapi. Tetapi dalam iman, datang pada Tuhan, takut kepada Tuhan, Tuhan janjikan kelegaan. Matius 11 ayat 28. Karena itu, saudaraku, inilah hidup yang seharusnya kita impikan. Hidup yang seharusnya kita cita-citakan. Hidup takut akan Tuhan dengan segala aspek dan warnanya. Kebenaran, kasih, dan ketaatan. Semoga kita semua menikmati kehidupan seperti itu. Dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Bapa Surgawi. Kami bersyukur hari ini dinasihati bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, dia beroleh dan menikmati gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan diberi damai sejahtera sehingga tidurnya nyenyak dan damai mewarnai hari-hari hidupnya. Dan kami rindu Tuhan Bapa Surgawi, kiranya sebagai umat percaya kami tidak silau terhadap dunia dan kami tidak terseret kepada kebodohan-kebodohan yang menjerumuskan dan menghancurkan masa depan. Mohon berkat Tuhan untuk hidup kami, mohon berkat Tuhan untuk negeri kami. Tuhan menolong Indonesia damai, aman, makmur, dan sejahtera. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.